Demikianlah firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita rindu untuk bermazmur bagi Dia. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Pujian, perjujangan anugerah akan menolong kita datang menyembah Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu,
Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami lemah, Tuhan menguatkan kami Tuhan. Ketika kami jatuh, Tuhan menolong dan membangunkan kami Tuhan. Di saat kami Tuhan susah, sedih Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersekutu bersama Tuhan. Kami rindu dibangun bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan pujian kami, hormat kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Mari Roh Kudus mau menolong setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh hadir dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami, dalam penyembahan kami pada pagi hari ini. Ampuni Tuhan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan seringkali kami jatuh, kami lemah Tuhan. Tapi Tuhan adalah saat ini Tuhan kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan melayakkan setiap kami untuk menyembah dan memuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah lahir bagi kami dan menyelamatkan setiap kami. Amin. Kita masih terus bangkit berdiri, kita masih merasakan sukacita atas kelahiran Tuhan Yesus untuk setiap kita yang percaya. Kita akan memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
Dengan kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hari kita. Tuhan tak pernah janji. Dan satu firman ayat yang akan saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita akan meyakini dalam firman itu Tuhan
pribadi yang sungguh-sungguh semakin berkenan dan mengarah kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam setiap segala kesempatan Tuhan selalu memberikan didikan, memberikan berkat. Dan oleh karena itu kita juga harus bersiap menyongsong tahun 2021. Meskipun corona belum berlalu, tetapi kita juga terus berhikmat, mensyukuri segala keadaan yang Tuhan izinkan ini dengan kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Itu namanya mensyukuri. Kalau mensyukuri, wah kita sudah bebas, kita boleh beribadah bebas. Kemudian kita juga tidak menjaga protokol kesehatan, sama saja itu tidak bersyukur. Bersyukur artinya apa? Bersyukur tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam menjaga orang lain juga, selain juga kita menjaga diri kita sendiri. Oleh karena itu, tahun depan, tahun 2021, selama 1 tahun kita akan belajar tentang kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi tahun depan saya berikan tema untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi tidak hanya satu bagian saja, tetapi kita sungguh-sungguh semua kita bertumbuh. Ya, kalau pohon bertumbuh berarti akar semakin dalam, bahkan semakin besar juga, daun lebat, buah semuanya juga keluar dengan lebat. Dan untuk tahun depan kita akan bicara lebih banyak tentang kehidupan rohani masing-masing pribadi, ya, berhubungan dengan kehidupan doa, kehidupan firman Allah, bagaimana kita menghidupi firman Allah, bagaimana persekutuan atau kehidupan bergereja, kemudian bagaimana kita bersaksi atau kita pilih, ya, dan yang terakhir melakukan semuanya itu dengan ketaatan, dengan ketundukan dan dengan kesungguhan. Dan semua hal itu harus berjalan karena itu adalah bagian dari fungsi gereja, fungsi dari persekutuan yang Tuhan bentuk di dalam gereja. Hanya semuanya harus berjalan. Kalau hanya satu bagian saja, berarti itu tidak sehat. Semua hal harus berbentuk. Makanya kita akan bersiap-siap untuk tahun 2021 kita akan belajar tentang hal ini. Dan untuk hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020, waktunya kita mengevaluasi sepanjang tahun ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pergumulkan dan sudah kita capai, dan apa yang belum kita capai. Ada kelemahan-kelemahan di bagian mana dalam kehidupan kerohanian kita, sehingga kita harus meningkatkannya di tahun yang akan datang. Dan judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Diambil dari Mazmur pasal yang ke-79 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya. Kalau kita baca dalam bacaan ayat 1 sampai yang ke-13, di situ isinya adalah keadaan yang tidak enak, keadaan yang sangat-sangat mengecewakan, keadaan-keadaan tertekan, keadaan-keadaan dicela, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Ayat 1 sampai 13 dijelaskan dengan sedemikian rupa. Di sini yang menulis dalam perikop ini bukan Daud, tetapi Asaf. Asaf itu siapa? Asaf itu kalau zaman sekarang disebut sebagai musisi. Dia itu adalah ketua atau kepala paduan suara zaman kerajaan Daud. Dia dipilih dan dia adalah pemain teratak. Teratak itu salah satu alat musik yang dimainkan pada masa itu. Nah, di sini Asaf ini adalah orang yang setia. Dia adalah keturunan orang Lewi yang tahu betul sejarah kehidupan bangsa Israel, sehingga dia tahu perjalanan kehidupan kerohanian bangsa Israel, sehingga dia menulis
berkata demikian, ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana di sini sangat jelas bahwa Yerusalem diinjak-injak, Yerusalem dihancurkan, hamba-hambanya dibunuh, dibiarkan tidak dikuburkan. Bayangkan keadaan seperti itu. Sekarang ini corona merebak di mana-mana, tetapi tidak ada mayat-mayat yang tidak dikuburkan. Kalau tidak, semuanya dikuburkan, walaupun begitu banyak atau begitu luas tempat yang dibakar, tapi semuanya tetap dikubur. Ketika kita bicara soal jenazah dikuburkan, berarti kita menghargai mayat itu atau jenazah itu, meskipun dia sudah tidak bernilai apa. Tetapi ketika mayat atau jenazah sudah tidak diurusi, itu sama artinya tidak menghargai sama sekali. Karena saat tsunami Aceh saya betul-betul menyaksikan sendiri bagaimana jenazah tidak dikuburkan atau belum sempat dikuburkan. Ya, sudah tuannya keluar semua, tengkoraknya sudah mulai kelihatan, hancur. Semuanya di pinggir jalan, di tengah-tengah sawah, semuanya banyak di sungai, masih banyak orang-orang yang meninggal dengan perut yang membusuk karena membusuk. Daunnya luar biasa, lalatnya miliaran. Tidak ada nilai. Ketika melihat hal itu, saudara, apa yang kita pikirkan? Manusia sebetulnya tidak ada nilainya. Tetapi Tuhan mengambil kita menjadi bagian yang terbaik. Tetapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Pertanyaannya seperti itu kan. Di sini bangsa Israel mengalami keadaan yang demikian, bahkan hamba-hambanya dibunuh dan juga dijadikan makanan burung, artinya dibiarkan begitu saja. Bukankah ini sangat kecil? Sebegitu kejamkah Tuhan kita? Masa Tuhan sekejam itu sih? Mungkin kita bisa bicara begitu dengan berbagai alibi, dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumen. Tapi realitanya sudah. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan dalam keadaan atau situasi ini, bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi bagi bangsa Israel. Siapa yang merusak Yerusalem dan membunuh itu? Itu adalah tentara Babel. Tentara Babel merusakkan Yerusalem dan orang-orang hamba-hambanya. Mengapa tentara Babel melakukan itu? Karena dia tidak suka dengan orang Israel dan tidak suka dengan Tuhannya orang Israel. Alasannya itu, orang Babel melakukan itu. Tetapi dari sudut pandang bangsa Israel, saudara, Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan menghukum orang Israel karena tegar tempurnya, karena kolai, sehingga itu diizinkan terjadi. Atau dengan kata lainnya, Tuhan memakai tentara Babel menjadi hukum bagi orang Israel, menjadi alat Tuhan untuk menghukum Israel. Ingat saudara, dalam hal ini situasinya sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami keadaan yang tidak baik? Apakah saat ini saudara sedang mengalami perburukan? Ataukah saat ini saudara sedang jengkel-jengkelnya? Ataukah saat ini saudara sedang bosan-bosannya menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan rencana? Pertanyaannya sama, seperti terkait dalam hal ini, bahwa kehidupan yang tidak kita inginkan Tuhan izinkan terjadi. Kita perlu melihat keberadaan
bagaimana kita berserah, supaya kita ingin tahu bagaimana berjuang bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan itu tidak ringan, selalu sulit. Tetapi Tuhan beserta kita untuk membangun iman kita. Kalau kita baca dengan lebih detail lagi, itu dilengkapi lagi dari ayat 6 sampai yang ke-8. Itu keadaan-keadaan yang dialami oleh bangsa. Mereka dicela, dicemooh. Padahal dulunya sangat dihargai. Menjadi bangsa yang besar, yang kuat, yang tak terkalahkan, tetapi dicemooh habis-habisan. Saudara, saat ini ketika kita dicemooh karena iman kita, itu belum apa-apa. Ketika kita harus menghadapi keadaan dulu, itu belum apa-apa. Ketika kita merasa tidak puas dengan hidup ini, itu belum apa-apa. Ketika kita merasa bahwa hidupku paling sengsara daripada orang-orang lain, sebetulnya saudara belum apa-apa. Karena Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Dalam hal ini, saya berikan contoh Yusuf. Kalau kita perhatikan, kesuksesannya luar biasa, tetapi proses sampai menuju kesuksesannya, saudara, begitu panjang perjalanannya dan seakan-akan tidak pernah ada keberuntungan di dalam hidup. Betul atau tidak? Dimasukkan sumur, dijual, difitnah, dipenjara, seakan-akan semuanya tidak ada harapan. Tetapi apakah Yusuf orang berdosa? Apakah Yusuf orang yang melawan Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan izinkan terjadi semuanya itu untuk membentuk satu pribadi yang kuat, yang melihat bahwa kekuatan yang terbesar datangnya dari Tuhan. Dia melihat dan merasakan kesengsaraan orang lain karena dia sudah pernah merasakan kesengsaraan itu. Yang pertama ini, saudara, kita harus memahami ketika keadaan-keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, justru waktunya kita tutup kepala dan kita merenungkan bagian dari hidup kita. Kita harus siap menghadapi keadaan ini, saudara. Kita harus sungguh-sungguh siap. Kenapa? Karena ini adalah proses didikan. Ingat, kita dipilih untuk menjadi seorang murid yang tidak mau belajar, itu namanya murid yang baik. Seorang murid apapun keadaannya akan terus belajar. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil belajar. Jadi kalau saat ini saudara menuntut, saudara merasa tidak puas dengan keadaan kehidupan ini, kemudian menyalahkan orang lain, begitu bodohnya tindakan itu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa memuaskan semua orang, karena kita itu tujuan hamba Tuhan. Tujuan hamba Tuhan menyenangkan hati kita, melakukan apa yang Tuhan berikan kita. Ingat, hamba Tuhan bukan hamba jemaat. Paham ya di sini? Saya kasih tahu. Hamba Tuhan bukan hamba jemaat, tapi hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan yang mengerjakan bagian apa yang Tuhan perintahkan untuk mengajar, untuk membimbing. Itu porsi utama. Ada bagian-bagian lain yang tidak bisa hamba-hamba Tuhan kerjakan. Itu tidak apa-apa, karena Tuhan mengutamakan kehidupannya untuk mendidik, untuk mengajar, untuk bisa mengisi, memberikan menu-menu kehidupan Tuhannya untuk membangun. Ketika orang-orang yang diberikan pengajaran, yang dididik, menolak atau hanya menangkap sedikit saja, kemudian kehidupannya menjadi kacau, itu tanggung jawab pribadi. Dan masing-masing pribadi kita juga bertanggung jawab kepada Allah. Ketika engkau tidak taat, berarti engkau akan menerima suatu konsekuensi yang dari Allah. Ini yang penting, saudara. Makanya dalam hal ini kita bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Supaya apa? Kita sejahtera. Kita tidak terbebani dengan pikiran kita sendiri. Kita tidak terbebani dengan segala keadaan di sekitar kita ini. Tuhan
kita ditekan, lihat Tuhan. Engkau hidup di hadapan Tuhan. Ketika kau benar di hadapan Tuhan, maka kau akan benar dalam bersikap kepada siapa. Itu pasti. Tapi ketika kau tidak benar di hadapan Tuhan, maka dalam bersikap, dalam berpikir, dalam berputar, tentunya itu pengendalian sepenuhnya dari hati yang belum dikendalikan. Makanya ketika ada keadaan-keadaan yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang bergumul dengan perang apapun itu. Bahkan keadaan-keadaan yang seharusnya tidak kita terima, tapi harus kita terima, itu adalah bagian dari kita. Tapi ingatlah bahwa kita ini adalah abdi-abdinya yang punya Tuhan yang memperhatikan. Amin. Selalu tahu Tuhan selalu. Makanya diperlukan konsisten. Konsisten dalam hal apa? Hidup benar. Konsisten dalam hal apa? Melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Nah, Tuhan mengizinkan kita ada guru terjadi dalam kehidupan kita untuk mendidik dan menjadi dewasa. Yang kedua, ayat kelima. Ayat kelima, mari kita perhatikan. Kelima berkata demikian, berapa lama lagi ya Tuhan engkau murka terus menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Artinya apa saudara? Ayat kelima ini bicara soal menyadari kesadarannya. Ya. Poin yang kedua di sini, Tuhan menginginkan kita menyadari kesalahan ataupun dosa-dosa yang sudah kita buat. Dari ayat yang kelima ini bicara dengan sangat jelas, berapa lama lagi ya Tuhan engkau murka terus menerus. Kenapa Tuhan murka? Kenapa orang tua marah dengan anak? Apakah marahnya itu untuk kebaikan anak? Betul enggak? Pastinya begitu. Ketika anak-anak sudah mulai bandel, ketika anak-anak sudah mulai melakukan hal yang tidak benar, pasti orang tua marah. Kenapa? Supaya anak ini ngerti kalau itu salah. Begitu juga dengan kehidupan bangsa Israel dalam ayat yang kelima melalui syafaat dari asap ini berkata jelas, sampai kapan Tuhan murkamu? Jadi sadar betul bahwa keadaan itu tadi hamba-hambanya dibunuh, dicela, tidak dikuburkan, dibuang jadi makanan burung. Semuanya itu adalah bagian dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sadari tak? Ketika kita tidak menyadari, aku sudah terbaik Tuhan. Ukurannya sopo? Pak Pendeta, aku sudah melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Apapun yang diminta saya untuk dilakukan dalam melayani, saya selalu melakukan itu semua dengan sukacita. Betul Pak? Kau melakukan di dalam gereja, di luar gereja bagaimana? Karena kesadaran ini sudah bersifat keseluruhan bagian dari kehidupan kita. Kalau saudara di dalam tempat pekerjaan, saudara suka memusuhi orang, berkata-kata kejam, atau suka menyakiti, atau nakal, jangan kita itu tidak ada buahnya, saudara. Tetap ada buahnya. Dan itu berakibat Pak. Kalau saudara pengen diberkati Tuhan, maka engkau harus memberkati. Itu iya dan benar. Semakin kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa lebih lagi memberikan kepada kita dengan lebih luar biasa. Kita harus menyadari Tuhan. Tuhan mau kita menyadari kesalahan-kesalahan dan introspeksi diri. Orang introspeksi diri ini tidak gampang, apalagi dalam kehidupan rohani. Betul atau tidak? Dalam kehidupan rohani, aku ini sudah sekian lama aku menjadi Kristen. Ya, banyak hal sudah aku kerjakan untuk gereja. Aku sudah melayani di bagian apapun. Aku sudah melayani
Tidak jarang saya mendengar kata-kata seperti itu. Dulu Pak Pendeta, dulu, sekarang gimana? Pertanyaannya sederhana, perlu konsisten berarti. Bangsa Israel yang dulu tegar tangguh sudah diberi tetapi dia meminta yang lain, selalu begitu, tidak mengingat karya Tuhan yang luar biasa. Imannya selalu mengecil, imannya selalu mengecil, imannya selalu mengecil. Padahal mujizat Tuhan terlalu besar. Dia tidak menyadari. Saudara, poin yang kedua ini mengajak kita untuk menyadari bahwa ada bagian-bagian hal yang buruk itu terjadi karena bagian dari kesalahan kita yang harus kita bayar di masa sekarang. Ada bagian-bagian yang harus kita pikul hari ini itu karena ulah kita di masa yang lalu. Pak Pendeta, katanya kita sudah ditebus. Iya, betul, kita sudah ditebus, jiwamu ditebus, saudara. Tetapi bagian dari hukuman itu harus tetap dijalankan. Saya sering katakan, kita ini orang berdosa, hukumannya mati. Apa hukuman itu sudah dilakukan? Sudah, melalui Yesus. Hukuman tetap dilakukan. Kita ditebus, betul. Bukan berarti ketika kita berbuat salah terus dipikul Tuhan, tidak. Bagian kita tetap memikul bagian daripada dosa itu. Meskipun jiwa kita sudah disuruh, dan jiwa kita mati masuk surga, tapi bagian dari tubuh jasmaninya ini harus memikulnya. Karena itu perbuatan-perbuatan jasmani. Dilakukan secara jasmani. Kalau kehidupan pelanggaran yang dilakukan secara rohani, itu harus dipikul secara rohani. Meskipun kita ditebus jiwa kita. Contoh sederhana, orang yang suka makan pil koplo, ketika dia bertobat, dia berhenti, betul tidak? Jiwanya diselamatkan oleh Tuhan, betul. Tapi fisiknya tetap kena, tetap rusak, tetap berpengaruh, syaratnya kena. Kalau memang Tuhan tidak izinkan semuanya disembuhkan, juga tidak. Ingat, Tuhan tidak selalu memberikan mujizat yang ajaib buat seseorang. Ketika Tuhan membuat mujizat, berarti ada tujuan. Mujizat itu akan menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya orang itu saja. Itu tujuannya. Karena apa? Tuhan menginginkan semua orang memuliakan Tuhan. Makanya ada banyak orang sebelum percaya Yesus, dia orang yang berhutang, orang yang sadis. Kemudian dikasih penyakit, diizinkan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi ketika dia percaya Yesus, penyakit itu dicabut dan sama sekali sembuh. Menjadi sebuah pengalaman. Karena dari apa yang terjadi dalam hidup akan ada banyak orang percaya Yesus. Hanya Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi sedangkan ada orang Kristen yang sudah dari kecil sudah ke gereja, sakit orang mari-mari. Apakah Tuhan tidak mengasihi? Tuhan mengasihi. Karena Tuhan menginginkan apa? Konsisten imanmu pada Tuhan. Sederhana, konsisten. Dalam setiap isi kita, semua tokoh yang ada di dalam Alkitab, ketika konsisten di dalam kehidupan, menyadari kelemahan, Tuhan ampuni. Daud, dia berdosa, dia harus memikul. Tetapi dia berubah karena dia menyadari. Jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh. Imam Eli sama juga, dia membiarkan anaknya melakukan pemungutan liar. Pada akhirnya dia membunuh sampai 7 keturunan. Padahal dia seorang imam, tetapi meskipun dia berdosa, kata-katanya terhadap hanya itu menetes. Karena bagaimanapun ungkapan Tuhan kepada hambanya tetap dia dan kamu. Meskipun tanggungan bagi Imam Eli harus dia pikul sendiri bersama 7 keturunan selanjutnya. Artinya apa ini bicara soal apa? Pertanggungjawaban kita. Ketika kita menyadari cepat balik. Ketika kita ingin mengalami keadaan yang tidak kita inginkan, keadaan yang berat, cepat balik, sadari itu supaya itu selesai dan tidak semakin berat. Itu poin yang kedua. Menyadari itu hal yang sulit, tidak mudah. Sehingga kita juga tidak menyalahkan orang lain. Aku menginginkan berdoa, saudara, iman
diri gitu. Aku hidup itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi aku bertanggung jawab. Telingaku ini juga bertanggung jawab. Telinga ini bukan hanya untuk mendengar dan kemudian dijeplake yang menilai, tidak. Tetapi telinga ini mendengar kemudian disaring. Kalau memang bukan bagian kita, jangan berusaha. Bapak adalah Tuhan. Itu yang penting. Ketika saudara mendengar, atau mungkin mendengar tentang hamba Tuhanmu, pendetamu, hanya negatif, bawa dalam doa supaya Tuhan menjamah. Ya, kalau memang itu benar. Kalau memang salah, saudara sudah menjadi apa? Second dosa yang berikut. Makanya membawa pikiran yang positif terus kita. Ketika saudara dengar tentang Sia, jangan menanamkan pemahaman, jangan menanamkan argumen pribadi sebelum mendengar kenyataan. Kalau itu memang perlu, itu akan doakan supaya Tuhan menjamah. Jangan sampai membangun pemahaman seseorang yang salah terhadap seseorang. Paham maksud saya? Jangan pernah membangun pemahaman yang negatif terhadap seseorang. Karena itu bagian engkau adalah pencipta dosa bagi orang lain. Tanpa itu sadari dan kita maju. Itu benar tidak mudah. Itu benar tidak mudah. Betul. Kalau saya tanya, semuanya punya masalah, pasti punya. Tak besar, tak kecil, pasti punya. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu? Tetapi Tuhan sebetulnya punya alat, memberikan alat kepekaan bagi kita. Dan semua pribadi kita diberikan kepekaan. Sehingga kita bisa memilah-milah. Ini berhubungan dengan apa? Dan bagaimana cara menyelesaikan. Kalau kita tidak menyadari, kita nggak akan bisa menyelesaikan. Dan kita akan terus berjalan dalam keadaan tidak. Itu yang kedua. Yang terakhir, ayat 8 sampai yang ke-13. Ayat 8 sampai yang ke-13 berbicara soal apa? Jangan perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Oleh karena nama-Mu, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluar orang tahanan sesuai dengan kebesaran tangan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Dalam ayat 8 sampai yang ke-13 berbicara soal apa? Bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dan kita tidak perlu membantu Tuhan di dalam menghakimi. Tidak perlu. Ya, ketika orang tidak benar pasti ada hukumannya dan Tuhan tahu itu. Tapi yang jelas dalam ayat 8 sampai yang ke-13 ini mengajak kita saudara supaya kita tetap mensyukuri segala keadaan. Kenapa mensyukuri? Karena Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak perlu menolong Tuhan. Tuhan yang menolong kita, bukan kita yang menolong Tuhan. Ya. Yang bagian yang ketiga, Tuhan menginginkan kita ini memuliakan Tuhan. Hanya itu saja. Sesederhana itu. Karena apa? Tuhan yang membela. Bukankah dalam perjalanan kehidupan kita Tuhan senantiasa menolong dan jadikan itu fondasi untuk kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena apapun keadaannya saudara, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Ya, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu teramat sangat. Dalam segala situasi Tuhan izinkan terjadi. Ya, untuk membentuk kita. Tapi pada akhirnya tetap sama, bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-8 dan 13 menjelaskan tentang
melihat segala kejadian yang tidak diinginkan dengan syukur, melihat segala sesuatu yang mencela, yang membuat kita tertekan, yang menganggap kita bodoh itu tidak penting. Yang terpenting kita bersyukur. Mengucap syukur kalau kita masih diberikan kebodohan, berarti Tuhan yang akan memberikan kepastian. Apakah kita bisa bicara? Kita masih bersyukur kalau orang menjelek-jelekan kita, berarti kita bisa ubah menjadi lebih baik. Siapa yang merupakan? Hidup kita ini singkat. Mari kita pakai untuk kemuliaan nama. Belajar dan terus belajar. Karena tujuan akhirnya supaya apa? Ayat yang ke-13. Maka kami ini umatmu dan kalangan domba-gembalaanmu akan bersyukur kepadamu sampai kapan? Selamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun. Ini ada hubungannya dengan minggu yang lalu. Yang lalu masih mengingat turun-temurun berhubungan. Kalau turun-temurun berhubungan dengan apa? Masa depan. Siap orang kan gitu. Artinya apa? Kehidupan, kualitas kehidupan rohani kita sekarang ini itu mempengaruhi masa depan kehidupan saudara di masa yang akan datang. Janganlah engkau membanggakan apa yang ada padamu saat ini, mungkin intelektual, pengalaman, materi, atau jabatan, atau teman yang banyak, relasi yang banyak, teman-teman yang pejabat-pejabat dan lain sebagainya, itu semua ada batasnya. Tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan dengan menyiapkan syukur dan terus menerus sampai turun-temurun itu adalah berkat masa depan. Karena mereka akan terus mengasihi Tuhan, karena mereka akan terus mengutamakan Tuhan, dan mereka menjadi pribadi yang pokok. Itu menjadi pergumulan. Siapkanlah kehidupan. Ingat bahwa setiap segala keadaan untuk mendidik dan mendewasakan. Hari ini kita belajar 3 poin. Pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Melalui apa? Yang pertama apa lagi? Tuhan mengizinkan keadaan dulu. Yang kedua, kita harus menyadari segala kesalahan di masa lalu atau masa depan, supaya kita bisa memperbaiki dan bangkit dari setiap keadaan dan kembali ke sana. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita untuk memuliakan, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk dunia. Dan ketika kita sudah melakukan hal itu, ketika kita sungguh-sungguh melakukan, maka didikan Tuhan semakin lama, semakin pandai, semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita datang kepada Tuhan dengan segala hati. Saya tidak tahu keberadaan Bapak saudara sekarang ini. Mungkin saat ini sedang mengalami keadaan yang tidak baik, atau sebaliknya, Bapak saudara sedang bersuka-cita. Semua respon berbeda-beda. Ada yang ketika menderita akan menghampiri tata Tuhan, akan sedih. Tetapi ketika penderitaan ini sudah sirna, ada juga yang meninggalkan Tuhan, dan juga seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Ketika bersuka-cita, aku juga berjumpa dengan saudara-saudara di dalam gereja, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika penderitaan datang, justru jauh daripada Tuhan. Dan ketika jauh daripada Tuhan, masih akan mencari alasan, menyalahkan orang lain, merasa kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Tuhan konsisten. Sejak sebelum kita diciptakan sampai dengan hari ini, Tuhan konsisten dengan kasih, keadilan yang konsisten, dalam segala situasi konsisten,
kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berikan teladan bagi kita. Sadarilah, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Hati kita tidak bisa berubah begitu saja. Apalagi kita mengandalkan kekuatan kita. Kita harus memanggil Tuhan, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati untuk berkuasa sepenuhnya, membentukmu, mendidikan hati, dan melihat kemuliaan dalam setiap kejadian, dalam setiap situasi. Karena aku ada sampai hari ini, karena Kristus saja, karena kebaikan Tuhan. Tuhan melihat ketulusan kita. Seperti wanita murah di bawah kakimu, seperti wanita ini dengan ketulusan. Demikian hidupku mengasihi.
bagi semua jemaat dan bagi tamu yang datang dalam ibadah minggu pagi ini, kami sambut dengan sukacita. Terus dan doakan pelayanan Bapak Pendeta Muni dan keluarga, begitu juga untuk panitia perancang. Dan pengumuman selanjutnya, kaum muda pada tanggal 31 Desember akan ada acara di gereja. Acaranya sangat spesial, yaitu ada sharing, ada ibadah, dan ada game. Silakan semua kaum muda boleh hadir jam 6 sampai jam 7 malam, dan acaranya ada perjamuan kasih. Silakan membawa snack sendiri-sendiri. Saya mengundang semua kaum muda. Baik, untuk jadwal petugas sepekan, Bapak Ibu Saudara bisa simak di dalam buletin. Begitu juga untuk laporan kegiatan minggu yang lalu, laporan persepuluhan, laporan kehadiran bisa di dalam buletin juga. Dan selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Saudari Monica Farisi yang akan berulang tahun tanggal 3 Januari. Kiranya Tuhan memberkati supaya terus dipakai Tuhan untuk pelayanan Tuhan, diberikan kesehatan, dan hadiah ulang tahunnya dari Amsal 3 ayat 16 sampai ayat yang 17. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak Pendeta akan menutup dalam doa penutup, doa persembahan, dan doa berkat. Silakan jemaat berkati. Mari kita pamit berdiri. Tapi sebelumnya saya menambahkan satu pengumuman bagi panitia Natal yang kemarin sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Untuk laporan keuangan silakan rekapannya dikasihkan ke bagian keuangan supaya bisa direkap. Nanti bisa kita selesaikan laporan keuangannya, karena kita juga harus bersiap untuk menyiapkan program tahun 2021. Hingga minggu depan dan minggu depannya kita sudah bersiap ke semua hal itu. Saya kira itu saja. Mari kita berdoa dan kita akhiri dengan syukur. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dengan baik. Dan kiranya semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini kami juga mau memberikan persembahan, ataupun kami sudah memberikan persembahan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, pakai untuk setiap pekerjaan pelayanan di gereja ini. Dan Tuhan semakin memberkati kehidupan kami dengan berkat yang semakin melimpah, sehingga kami semakin bisa memberi yang terbaik, yang terutama untuk Tuhan, sebagai buah dari pemeliharaan Tuhan, sebagai ucapan syukur dari pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari surga kami, berkat sukacita dan damai sejahtera dipenuhkan atas Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan dalam satu minggu ke depan ini akan mendatangkan sejahtera, akan mendatangkan kemuliaan Tuhan, akan mendatangkan kecukupan, dan semua hal yang Bapak Ibu Saudara kerjakan akan mendatangkan kesuksesan dan keberuntungan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kesehatan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kedamaian, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kerukunan di dalam rumah tangga serta keharmonisan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam hubungan baik orang tua dan anak-anak orang tua, dan semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak, persatukan kami di dalam kasih Tuhan minggu depan, di tahun yang baru, di minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberkati, dan terlebih Tuhan di tahun 2021 kami siap menyongsong dengan iman, dengan pengharapan, dengan konsisten, iman yang konsisten, sehingga Tuhan semakin menyatakan kehendak-Mu melalui kami di dalam gereja ini. Terima kasih Bapak, segala hormat puji syukur hanya kepada-Mu ya Bapak, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya akan nyata dan dicurahkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya.